Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Sehat selalu ya, berkah dan berlimpah untuk kalian semua pemirsa channel YouTube Ito Muchike. Dimana kalian yang melihat channel ini, mudah-mudahan setelah melihat channel ini mendapatkan insight ya, perubahan kehidupan yang bagus, yang tadinya sudah bagus jadi makin bagus ya. Kita memberikan doa yang positif yang bisa merubah keadaan diri dan keadaan lingkungan. Di sini aku selalu membahas hal-hal penting, hal-hal yang bisa memberikan, mudah-mudahan ya, memberikan tambahan pengetahuan, atau mungkin ada missing puzzle dalam pencarian kalian. Itu mungkin info-info yang ada di channel ini bisa memberikan tambahan. Aku mendapatkan banyak masukan dari orang-orang yang tadinya itu bukan apa-apa menjadi seorang yang berhasil, paling tidak itu bisa nyonggo uripe gitu ya, bisa menaikkan derajat hidupnya dan keluarganya. Dan itu kan yang kita harapkan, itu yang kita inginkan sebagai insan ya, dimana kita dilahirkan dengan keadaan kita tidak tahu kita harus apa. Kita dalam perjalanan pencarian jati diri sehingga kita mendapatkan suatu peran. Peran itulah yang kita jalankan. Apapun itu perannya, ya kita syukuri. Karena kita tidak bisa berharap kita lahir dari keluarga apa, kita tidak bisa berharap bapak ibu kita siapa. Yang ada ya kita jalani. Dalam seperjalanan itu kita itu pasti punya keinginan, kita pasti punya karep itu ya. Nah, karep atau keinginan itu didengarkan pasti oleh alam. Makanya kalian kalau punya pertanyaan pasti ada jawaban kalau kalian perhatikan. Contoh saja, saya ingin mendapatkan penghasilan dari handphone, dari hanya bekerja dengan menggunakan handphone. Saya mendapatkan jawabannya, tetapi setelah mendapatkan jawabannya ya saya harus melakukan aksi ya, supaya berinteraksi dengan apa yang saya inginkan. Jadi kita itu harus bertanya kepada diri sendiri apa yang kita inginkan. Berarti kalau kita bangun tidur, yang pertama-tama itu apa? Itu pasti kita mengucap syukur, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Setelah itu, kalau kalian belum tahu apa yang mau kalian kerjakan, cobalah bertanya dalam diri kalian, apa yang ingin aku kerjakan dan apa yang membuat aku bahagia untuk menjalankan keseharian. Kalau misalnya jawabannya kalian harus mencari kerja, ya cobalah carilah kerja ya, melamar sana sini ya, bertanya info tentang pekerjaan yang tersedia ya, itu jalani, karena itulah yang muncul di dalam diri kalian. Kalau kalian munculnya itu saya ingin menyenangkan orang tua saya, ya langsung saja kalian bisa memberikan senyuman kepada mereka, langsung terjadi. Jadi semua itu apa yang kalian inginkan itu segaris dengan apa yang kalian dapatkan. Kalian ingin makan, kalian pasti kan akan mencari makan. Kalian mendapatkan makanan, sedikit atau banyak itu disyukuri. Kalian lapar, kalian mencari makan, dapatnya lauk tempe, ya sudah, kita syukuri. Tetapi kalian mendapatkan makanan kan, bukan kalian mendapatkan minuman. Tetapi kalau kalian ingin minum, ya kalian pasti mendapatkan minuman. Ya,
Jadi selaras kan. Itulah yang namanya daya tarik menarik. Apa yang kalian pikirkan, kalian mendapatkannya. Jadi apa kalau misalnya kalian pengen uang, kalian pengen materi, ya kalian harus berpikir materi itu, ya. Tetapi kalau materi itu masih tidak dalam jangkauan, yang ada itu pasti kalian akan melihat di sekeliling kalian, di sekitar kalian, atau pada saat kalian melihat membuka handphone, apa yang kalian inginkan itu muncul. Itu sudah suatu pertanda kalau apa yang kalian pikirkan itu menarik sekeliling kalian, ya. Misalnya ini kalian pengen pergi ke luar negeri, jalan-jalan keliling luar negeri. Tadinya nggak kepikiran kalau kalian bakal melihat hal-hal tentang luar negeri. Pada saat kalian berpikir tentang itu, kenapa semua yang kalian lihat itu adalah tentang perjalanan ke luar negeri, bagaimana ke luar negeri dan lain sebagainya, ya kan? Nah itu sudah terlihat kalau apa yang kalian pikirkan itu menarik sekeliling kalian untuk memperlihatkannya kepada kalian. Tetapi bagaimana kalian bisa mewujudkannya, bagaimana kalian bisa menyentuhnya, nah itu lain soal. Itu butuh waktu dan butuh perjalanan. Karena itu seperti menaiki anak tangga, itu tidak bisa kalian langsung lompat menuju puncak, ya. Kecuali kalau kalian ya sesuatu yang benar-benar kalian butuhkan dan kalian terdesak makannya, apa yang duluan hadir itu adalah yang kalian butuhkan dulu, ya. Misalnya makanan, minuman, uang untuk keperluan kalian, bener nggak? Misalnya bayar listrik, uang sekolah anak, keperluan untuk membeli pakaian kalau pakaian kalian sudah blegadus, ya, yang sudah nggak layak pakai, ya. Itulah yang kebutuhan itu dulu yang terpenuhi, ya. Karena tanpa sadar kalian, alam bawah sadar kalian itu sebenarnya menarik hal-hal yang kalian butuhkan dulu, ya. Kalau memang kalian benar-benar butuhkan, itu pasti hadir. Misalnya kalian itu membutuhkan rumah kalian itu sudah reot. Ini saya pernah memberikan suatu cerita kalau dia itu membutuhkan rumah, sangat-sangat membutuhkan rumahnya sudah reot, nggak karuan, ya. Kalau hujan bocor, kalau panas kepanasan, sudah tidak layak huni. Pada saat dia berpikir butuh rumah, Tuhan, dia doa, dia butuh rumah, memang yang terjadi adalah yang datang rumah, ya, tetapi butuh waktu, butuh perjalanan, ya. Bisa aja terjadi keajaiban, tiba-tiba dia didatangi apa itu yang namanya geledah rumah. Ada itu kan acara yang merenovasi rumah itu gratis, karena nanti itu menjadi konten acara televisi. Itu ada, itu bisa saja terjadi, ya. Karena apa yang kalian pikirkan itu akan menarik sekeliling kalian untuk memperlihatkannya kepada kalian. Kalian pengen naik haji, ada aja kalian scroll itu tiba-tiba itu muncul. Kalian pengen makan fried chicken, tiba-tiba muncul. Kadang-kadang juga tiba-tiba kemungkinan saudara kalian datang bawa fried chicken. Pernah nggak itu terjadi pada kalian? Nah itulah yang namanya daya tarik. Apa yang kalian pikirkan itu akan hadir di hadapan kalian. Apakah itu bisa disentuh atau tidak, itu tergantung dari kebutuhan, ya. Kayak misalnya kalian butuh pasangan, pasti yang datang itu pasangan, pasti itu yang datang pasangan. Tetapi itu semua ada pelajaran. Ada kan yang dapat pasangan, ada yang sudah dapat pekerjaan, itu harus keluar dari pekerjaannya, harus bisa dengan pasangannya. Itu ada, itu yang namanya kalian itu diberi pelajaran. Apa yang kalian inginkan itu kalian juga harus bertanggung jawab dengan hasil yang kalian dapatkan. Kalau kalian pengen jadi orang kaya, kalian harus mau sibuk.
kalian harus mau diganggu, kalian harus mempunyai banyak waktu kerja daripada banyak waktu istirahat. Nah, apa kalian sanggup? Ya kan? Itu semua ada di alam bawah sadar kalian. Orang-orang yang berhasil rata-rata menjalani resiko-resiko yang muncul di hadapan mereka atas dasar keinginan mereka. Benar nggak? Kalau kalian melakukan tindakan kejahatan, kalian bisa melakukannya, tetapi ada resiko yang harus kalian jalani, ada resiko yang harus kalian terima. Dan itulah yang harus kalian dapatkan karena kalian berpikir untuk menarik hal itu. Tetapi semua yang kalian tarik itu ada resiko di dalamnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu yang stabil, yang aman? Adalah kita terus berharap, kita terus menarik, kita terus memperbaiki supaya stabil. Jadi kita tidak bisa berharap dengan orang lain, kita tidak bisa berharap itu bakal stabil dengan sendirinya, tapi kita harus belajar untuk memperbaiki setiap yang datang kepada kita. Ya, misal ini contoh lagi, kalian berpikir untuk mendapatkan uang, ya uang itu datang, ya meskipun belum banyak, tetapi itu ada resiko yang hadir, ya. Kalau kalian keluarkan dengan boros, kalian kemungkinan akan sedikit sekali mendapatkan simpanan. Tetapi kalau kalian simpan dan kalian investasikan, kalian mungkin akan mendapatkan keuntungan lebih dari yang kalian dapatkan. Nah, itu kan resiko yang harus diterima. Kalau uang datang, apa yang akan kalian lakukan? Ya, uang itu bisa habis, ya itu resikonya. Kalian mendapatkan uang itu bisa habis. Tetapi kita itu dikasih akal dan pikiran bagaimana caranya mengakali apa yang kita dapatkan itu supaya berkembang. Mana ya, misalnya ini kalian dapat kambing hidup, bukan kambing mati ya, kambing hidup. Nah, gimana caranya kambing itu bisa memberikan keuntungan buat kita? Ya, kita kawinkan. Kalau kita dapat kambing jantan, kita carikan kambing betina bagi hasil, atau kalian beli kambing betina lagi supaya apa? Supaya mana, dari mana itu kambing itu bisa kalian jual dan mendapatkan materi, ya, yang nanti proses itu akan berputar terus. Jadi inilah yang namanya kita itu berinteraksi dengan keadaan kita, keinginan kita, sehingga kita itu bisa menstabilkan atau bisa mengontrol, paling tidak itu mengakali apa yang hadir, ya. Kita tidak bisa mengatur yang namanya debit air. Air itu kalau hadir itu sangat kencang sekali. Tetapi kita bisa mengontrol arahnya, ya. Kita bisa membuat seperti kubangan atau got, ya, atau saluran air itu untuk mengarahkan air, debit air itu ke tempat yang dituju. Nah, seperti itu kita kan dikasih akal. Kita diberi akal untuk membangun sesuatu atau membuat aliran tertuju pada yang dimaksud, gitu loh. Jadi misalnya kita mau mengarahkan arah air, karena kita tidak bisa mengendalikan debit air, tetapi kita bisa mengarahkan dengan apa? Dengan akal kita membuat saluran-saluran atau gorong-gorong, ya, seperti itu. Jadi itu sama mirip. Kita tidak bisa mengontrol arus uang yang masuk nanti kalau kita mendapatkan banyak rezeki, ya. Nah, kalau misalnya kita habiskan semua, ya kita kemungkinan akan mendapatkan sedikit keuntungan dari apa yang kita dapatkan, ya. Tetapi kalau kita bisa memperkerjakan uang ini, ya, kita bisa mengendalikan atau mengontrol uang yang masuk ini, itu akan bisa mana, ya, itu akan bisa bertumbuh. Kita akan bisa mengontrol pergerakannya
supaya mereka itu, uang itu yang masuk itu tidak cepat habis, tetapi dia itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Sama debit air yang besar kita beri saluran, itu kita bisa menggunakan air itu untuk keperluan kita, ya kan, untuk mandi, untuk menyiram tanaman, ya, itu bisa. Jadi seperti itulah konsepnya. Itulah konsep yang diajarkan oleh orang-orang sukses, ya, dimana kalau orang sukses itu dia itu menyadari keadaannya, dia menyadari mereka tidak bisa mengendalikan apa yang datang, ya. Kalian bisa mengendalikan hujan kan? Tidak bisa, ya. Mungkin ada juga yang bisa jangan hujan, itu bisa, ya, tapi kita itu masuk ke konsep aja kalau sudah hujan itu ya pasti deras. Nah, bagaimana ada yang memanfaatkan hujan itu bisa menguntungkan, ya. Hujan disaring bisa jadi air minum, itu ada yang seperti itu. Karena kenapa? Manusia menggunakan akalnya, dia menghemat, dia melihat air hujan, dia tidak bisa kontrol, tetapi itu suatu berkah pada saat dia menggunakan akalnya, menggunakan keilmuannya, dia menyaring air hujan itu, akhirnya bisa digunakan untuk keperluan kehidupan. Seperti itu, teman-teman semua, pemirsa YouTube semua. Jadi kalian itu hanya bagaimana caranya kalian menyikapi apa yang hadir, karena itu kalian sudah pikirkan itu, ya. Dan itu hadir itu bisa jadi lebih dari yang kalian perkirakan. Karena itu alam itu juga kita tidak tahu bagaimana caranya hal itu hadir, itu juga kita nggak tahu. Saya pernah terjadi. Aku pengen fried chicken, hanya membayangkan saja. Tiba-tiba itu hadirlah fried chicken. Tadinya itu saya berpikir 1 ayam, tetapi kok yang datang 3 sampai 4 ayam. Ya akhirnya puas makan fried chicken. Seharian makan fried chicken. Nah, itu kita ngomong tentang fried chicken, ya. Nah, nanti kita bicarakan, banyak yang kita bicarakan. Bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana hal yang kita inginkan itu bisa hadir di hadapan kita dan kita bisa menyentuhnya, ya. Itu macam ragam, itu ada bagian-bagian yang harus kita selesaikan. Biasanya kalau kita melakukannya dengan rasa bahagia dan tenang, itu cepat hadir. Tetapi kalau kita melakukannya dengan amarah, ya itu biasanya agak terhambat. Karena seperti saluran, ya, saluran yang penuh dengan amarah dia akan terhambat. Tetapi kegembiraan itu, saluran itu ikut happy, jadi aliran itu makin lancar. Seperti itu, ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak bahasan kali ini. Mudah-mudahan keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Terima kasih.